Maaf, PKH tahap 4 periode salur September-Oktober yang masuk lewat KKS dan PKH TW 4 yang masuk lewat POS. Sekali lagi, mohon maaf, hanya dibatasi 3 komponen dalam kartu keluarga yang cair atau dibayarkan pada pencairan PKH tahap berikutnya. Oleh karena itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus memahami ini agar di kemudian hari tidak lagi mempertanyakan bila anggota keluarga yang selama ini dibayarkan namun periode yang akan datang tidak lagi masuk bantuannya. Silakan disimak setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua tetap optimis menantikan pencairan PKH tahap 4 yang waktu dekat ini akan dicairkan. Bulan September dan Oktober ini adalah di mana verifikasi kelayakan penerima bantuan PKH dilaksanakan dan ditentukan atau dipilah-pilah lagi yang mana KPM yang akan di-SK-kan sebagai penerima di tahap berikutnya ataukah sebaliknya yang tidak lagi memenuhi syarat dan tidak di-SK lagi sebagai penerima pada PKH tahap 4 Oktober-September lewat kartu KKS dan periode TW 4 periode salur Oktober, November, Desember melalui penyaluran kantor pos. Nah, bagi yang tidak memahami mekanisme atau sistem dalam penentuan yang akan mendapatkan PKH di tahap berikutnya, mungkin heran dan menganggap misterius begitu. Nah, mungkin bagi KPM PKH ada juga yang tidak memahami persyaratan kepesertaan sehingga menganggap aturan PKH selalu berubah. Padahal bantuan PKH itu tergantung dari terpenuhinya persyaratan komponen yang ada dalam keluarganya, di mana sifatnya dinamis tergantung kondisi update terkini di dalam keluarga. Nah teman-teman, hal ini seringkali tidak disadari. Itu dikarenakan PKH itu tidak sekedar menyalurkan bantuan tunai ke masyarakat yang kurang mampu atau rentan. Artinya tidak hanya cukup syarat sebagai warga miskin sehingga mendapatkan bantuan PKH. Nah, ini dikarenakan karena memang bantuan program keluarga harapan atau PKH sejak diluncurkan sebagai program itu memiliki tujuan sendiri dan berbeda dengan BLT atau seperti bantuan program sembako pada umumnya. Cukup dengan syarat sebagai warga miskin yang terdata di DTKS, maka peluang untuk mendapatkan BLT dan juga program sembako menjadi terbuka lebar. Nah, teman-teman, untuk topik video kali ini yakni mohon maaf, keluarga di dalam kartu keluarga atau KK ternyata dibatasi hanya 3 komponen saja yang bisa cair bantuannya pada tahap berikutnya. Jadi teman-teman, bila sebelumnya sebagai anggota program keluarga harapan atau anggota PKH, namun perjalanannya sebagai peserta ternyata terdeteksi tidak memiliki komponen yang menjadi syarat ber-PKH, maka mohon maaf jika keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut dianggap tidak memenuhi syarat meskipun kehidupannya mungkin sangat di bawah atau sangat sederhana atau boleh dikata kurang mampu. Namun teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa program keluarga harapan atau PKH itu berbeda dengan BLT pada umumnya. Cukup dengan syarat sebagai warga prasejahtera atau rentan yang ada pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, PKH itu boleh dikatakan bantuan sangat unik ya teman-teman, karena aturan dan persyaratan yang kompleks. Bukan hanya karena adanya komponen PKH, kategori PKH yang harus ada, tetapi juga komitmen peserta menjadi penilaian apakah memenuhi sebagai penerima bantuan PKH di tahap selanjutnya. Nah, teman-teman, benarkah berita bahwa pada program keluarga harapan itu yang cair bantuannya untuk 3 komponen keluarga yang ada dalam kartu keluarga teman-teman? Dan apa sajakah komponen program keluarga harapan atau PKH yang menjadi syarat bagi keluarga penerima manfaat atau KPM untuk keberlanjutan bantuan PKH-nya? Nah, mungkin teman-teman sering mendengarkan ketika musim-musim pencairan bahwa bantuan PKH cair tapi tidak sesuai dengan komponen.
Komponen PKH ini itu selalu saja menarik untuk dibicarakan. Itu karena seringkali menjadi keresahan bagi KPM bila ternyata tidak memiliki komponen keluarga yang menjadi syarat pada program Keluarga Harapan. Nah, adapun 3 komponen program Keluarga Harapan atau PKH yang dibayarkan bantuannya. Nah, di sini saya akan merinci satu persatu ya teman-teman, karena PKH itu sendiri terdapat 3 komponen, di mana setiap komponen terdapat beberapa kategori anggota keluarga. Nah, yang pertama untuk komponen kesehatan. Nah, komponen kesehatan ini terdiri dari 2 kategori di dalamnya, yaitu kategori ibu hamil. Dan jika kemarin-kemarin di pencairan tahap lalu komponen nifas masuk dalam kategori PKH, maka konon untuk yang nifas di tahap akan datang tidak masuk. Namun hal ini informasinya kita masih menunggu surat resminya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk komponen kesehatan adalah anak usia dini. Untuk kategori ibu hamil yang terbayarkan adalah sampai pada kehamilan kedua. Jadi teman-teman atau ibu-ibu penerima program Keluarga Harapan jika sudah memiliki 2 anak lantas hamil lagi, nah itu tidak masuk menjadi komponen atau kategori ibu hamil ya teman-teman, meskipun kenyataannya sebagai ibu yang sedang mengandung. Namun di sini yang disebut komponen atau berkategori ibu hamil untuk kehamilan kedua. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk anak usia dini atau APRAS, anak prasekolah yang belum masuk sekolah formal. Nah, ini sedikit berbeda ya teman-teman dengan istilah balita. Jika istilah balita adalah umur anak di bawah 5 tahun, maka untuk program PKH atau program Keluarga Harapan ini mengakomodasi anak usia prasekolah atau belum bersekolah formal yang berusia mulai dari 0 bulan hingga 6 tahun 0 bulan. Nah, kemudian aturan terbaru apabila si keluarga tersebut sudah memiliki anak 2 dan kemudian lahir lagi anak ketiga, nah anak balita yang ketiga itu tidak bisa masuk menjadi atau tidak bisa masuk dalam perhitungan bantuan program Keluarga Harapan. Jadi sama seperti ibu hamil yang berlakunya dalam sistem perhitungan bantuan hanya pada kehamilan kedua, dan juga APRAS atau anak usia dini hanya pada anak kedua. Selanjutnya komponen berikutnya adalah komponen yang kedua yang dibayarkan pada program Keluarga Harapan atau PKH adalah komponen pendidikan. Nah, bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang memiliki anak SD, MI atau sederajat, memiliki anak SMP, MTS atau sederajat, memiliki anak SMA, madrasah aliyah atau sederajat. Nah, program Keluarga Harapan atau PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak usia 6 sampai dengan usia 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa usia sekolah yang dimaksud adalah mulai usia 6 tahun hingga 21 tahun. Nah, mungkin ada yang heran, kok bisa ya sampai 21 tahun? Bukannya rata-rata usia sekolah hingga SMA itu hanya sekitar 18 sampai 19 tahun. Nah, di sini ditegaskan bahwa warga negara Indonesia itu diwajibkan menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun. Nah, dari jenjang SD 6 tahun ditambah dengan jenjang SMP 3 tahun dan jenjang SMA juga 3 tahun sehingga jumlah tahun yang wajib adalah 12 tahun. Nah, pada program Keluarga Harapan atau PKH memberikan bantuan bagi para pelajar yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun dari rentan umur 6 tahun hingga 21 tahun. Nah, ini biasanya bagi anak-anak yang pernah putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikannya pada sanggar kegiatan belajar seperti PKBM paket A, paket B, dan paket C. Nah, jadi bagi anak KPM yang memiliki rentang usia 6 hingga 21 tahun, jika saja terdaftar namanya pada PKBM dan terregistrasi pada Dapodik, maka akan menerima bantuan sesuai dengan jenjang pendidikan pada PKBM paket A atau setingkat SD, paket B setingkat SMP, dan juga paket C setingkat SMA. Nah, teman-teman yang memiliki komponen pendidikan yang tidak cair, yakni umumnya itu disebabkan karena data dalam
sistem pokok pendidikan atau Dapodik belum masuk. Sehingga ketika data DTKS dipadankan dengan data Dapodik, data siswa tidak terbaca. Dan penyebab berikutnya, data anak usia sekolah ketika tidak online di Dispenduk Capil juga menjadi penyebab selanjutnya. Sehingga ketika dipadankan data DTKS dengan data Dispenduk, maka data anak tidak terbaca sehingga bansos PKH-nya tidak cair sesuai dengan komponennya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk komponen yang ketiga yang dibayarkan pada program Keluarga Harapan atau PKH adalah komponen kesejahteraan sosial. Nah teman-teman, untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi disabilitas berat dan lansia. Nah, disabilitas yang dibayarkan adalah kategori disabilitas berat ya teman-teman, atau bagi penderita difabel yang tidak bisa beraktivitas tanpa adanya bantuan orang di sekitarnya. Dan kemudian kategori lansia dalam kartu keluarga yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, seperti itu komponen yang ada pada program Keluarga Harapan atau PKH yang terbayarkan. Dan mungkin ada komponen yang disederhanakan dalam perhitungan bantuannya seperti ibu hamil, namun tidak termasuk pada kategori nifasnya. Begitupun juga balita dan apras. Baik yang bumil dan balita itu dibatasi pada kehamilan kedua dan balita kedua dalam keluarga. Baik teman-teman, demikian informasi terkait 3 komponen PKH. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.